Indonesia sendiri telah menyumbang 50 juta dolar AS sebagai bentuk komitmen. Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Keterbukaan ekonomi, iya. Tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Tak tumbang karena celaan, kini Jokowi buktikan kinerjanya berhasil. Berdasarkan dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Politreking Indonesia, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu di angka 73,2%. Dalam temuan survei Politreking, terlihat angka peningkatan terjadi sejak Agustus 2022. Pada hasil survei di bulan Mei, tingkat kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf hanya 59,6%, lalu pada Agustus naik menjadi 66,2%. Terakhir per November kembali meroket ke angka 73,2%. G20 Indonesia memprioritaskan agenda kesehatan global dan komitmen untuk memberikan hasil nyata yang berkontribusi pada proposal pendirian Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi. Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti mengatakan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi tersebut dapat diartikan sebagai public trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cukup stabil. Menurut Trubus, Presiden Jokowi sukses meraih kepercayaan tinggi masyarakat karena berhasil menangani pandemi COVID-19 dan mampu meningkatkan ekonomi di tengah krisis. Indonesia sendiri telah menyumbang 50 juta dolar AS sebagai bentuk komitmen. Di dalam survei tersebut sudah dijelaskan jika salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan publik meningkat dalam kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf adalah penilaian positif masyarakat terhadap bidang pendidikan sebesar 78,5% dan kesehatan 77,9%. Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Keterbukaan ekonomi, iya. Tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Menurut Trubus, yang paling kelihatan yaitu bidang kesehatan dalam perkara penanganan pandemi COVID-19. Gerak cepat pemerintah, kata Trubus, berhasil meyakinkan masyarakat selain untuk mematuhi protokol kesehatan, juga melakukan vaksinasi secara masif. Ketika kebijakan regulasinya itu sudah ditetapkan, saya rasa daerah akan mematuhi. Kan persoalannya nanti tinggal bagaimana kepatuhan daerah untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Meski sempat terpuruk kondisi ekonomi Indonesia, terkonstruksi berada di sekitar angka 3% pada COVID melanda, namun saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di sekitar 5%. Bamsud pun langsung membandingkan kondisi ekonomi Inggris yang ambruk pasca gejolak politik di negara tersebut. Ia menyebut peralihan Perdana Menteri di Inggris justru memicu tren ekonomi di sana merosot hingga susah payah untuk pulih kembali. Tanah bebas hak dan perubahan tata ruang sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sudah mencapai 4.312,85 hektar. Dari target 1.900 hektar atau telah mencapai 227% dari target tersebut. Terlepas dari itu semua, beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo resmi menyuntikkan modal sebesar 500 miliar rupiah ke Bank Tanah. Bank Tanah merupakan badan yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keputusan suntikan dana itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang penambahan modal Badan Bank Tanah.
Belits ini ditekam Jokowi pada 31 Desember 2022 lalu. Pada pasal 2 PP 61/2022 ini disebutkan nilai modal yang disuntikan pemerintah adalah sebesar 500 miliar rupiah. Dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada tahun anggaran 2022, terbitnya aturan ini mengartikan sahnya suntikan modal tersebut ke bank tanah, sehingga selanjutnya bisa digunakan sesuai dengan rencana yang dibangun. Sebelumnya Kementerian ATR atau BPN juga telah melaporkan hingga Juni 2022, Badan Bank Tanah telah mengantongi 4.312,85 hektar tanah yang telah bersertifikat hak pengelolaan lahan atau HPL. Wakil Menteri ATR atau BPJ Raja Juli Antoni mengungkapkan perolehan tanah oleh Badan Bank Tanah berasal dari penetapan tanah terlantar, optimalisasi tanah terindikasi terlantar, hingga tanah bekas hak dan perubahan tata ruang.